Aku diam-diam mencintai Shizun selama ribuan tahun, tetapi aku tidak pernah berani mengaku pada Shizun. Ini adalah catatan cintaku yang terlambat untuk Shizun. Aku diekspos di depan umum oleh kakak senior. Aku menjadi pengkhianat yang dibenci oleh semua orang di dunia kultivasi. Shizun juga membenciku karena ini. Untuk menghukumku, dia segera mengirimku kembali ke sarang iblis dan menyuruhku untuk merenungkan diriku sendiri. Aku dipenjara oleh Raja Iblis, dan dipukuli setiap hari dengan cambuk yang ternoda darah iblis, dan secara khusus diberikan kepada para pembudidaya iblis dengan hobi khusus. Bahkan kakak senior, di bawah arahannya, mematahkan akar spiritualku dan mencapku dengan tanda Buddha iblis yang memalukan. Selama ribuan tahun, aku telah menderita. Shizun lebih baik mati. Tetapi ketika aku melangkah keluar dari sarang iblis lagi dan menjadi raja hantu yang ditakuti dunia, dia menangis dan berlutut di depanku, memohon ampunan. Saat aku merangkak keluar dari sarang iblis, itu adalah pemandangan yang berbeda. Di kejauhan, berdiri dua orang berpakaian putih, sosok mereka tegak. Dulu aku tidak pernah menyadari langkah ini. Aku tanpa sadar melihat ke bawah pada diriku sendiri, pakaianku compang-camping. Seluruh tubuhku kotor dan kotor. Wajah yang awalnya tampan sekarang memiliki banyak bekas luka yang ditinggalkan oleh pola iblis. Sulit untuk dihilangkan dalam hidup ini. Angin bertiup, dan keduanya perlahan berbalik. Ribuan tahun telah berlalu. Apakah kau tahu kesalahanmu? Suara itu ringan dan mantap seperti biasa. Seolah-olah bukan dia yang memenjarakanku kembali ke dunia iblis. Melihat keadaanku yang menyedihkan, dia hanya mengerutkan kening, tidak peduli sama sekali. Aku menatap orang ini tanpa berkedip. Shizun yang dulu berada di ujung hatiku, orang terkuat pertama di dunia kultivasi. Ruyan Xianzun, dia menyelamatkanku, dan dia juga mendorongku ke neraka. Aku masih ingat ketika aku menjadi budak iblis dan menderita penghinaan, dia menyelamatkanku. Saat itu, ada perang antara abadi dan iblis. Ruyan Xianzun tak terkalahkan, tidak ada yang bisa menandinginya, tetapi dia disergap pada saat yang penting. Aku yang masuk ke energi iblis untuk menyelamatkannya, dan ras iblis kalah telak karena ini. Dia membawaku pergi. Menghabiskan setengah dari kultivasinya untuk menghapus segel iblis untukku dan membentuk kembali akar spiritualku. Tetapi identitas Buddha iblis membuatku sulit untuk bergerak di sekte abadi. Tapi aku sama sekali tidak merasa sakit. Sebenarnya, Buddha iblis dan pembudidaya iblis adalah dua konsep yang sama sekali berbeda. Yang pertama dipaksa untuk terinfeksi energi iblis dari ras iblis. Diperlakukan sebagai orang paling rendah dan diperas. Yang terakhir adalah mereka yang berlatih Taoisme iblis atau jatuh ke iblis. Mereka adalah pembudidaya iblis. Aku pernah berpikir bahwa aku bisa menemaninya selamanya. Aku tidak pernah menyangka bahwa kakak senior yang aku percayai benar-benar secara sukarela melaporkan bahwa aku mencintainya. Dan mengatakan itu semua untuk kebaikanku. Selama ribuan tahun, aku disiksa oleh Raja Iblis hingga tidak berbentuk manusia. Tetapi aku tidak melihatnya datang menemuiku. Awalnya, aku masih berharap Ruyan Xianzun dapat muncul dan menyelamatkanku dari kesulitan. Tetapi dia tidak datang. Perlahan-lahan mataku menjadi kosong, dan hatiku juga hancur. Murid tahu kesalahannya. Bersama-sama kita putuskan debu duniawi, berkonsentrasi pada kultivasi, sungguh jarang murid junior memiliki kesadaran ini. Ini benar-benar langka. Guru, mohon beri murid junior kesempatan lagi. Kakak senior Luo Qincheng tersenyum tanpa berkata apa-apa, memegang ayah yang berbeda, hanya aku yang tahu. Betapa ekstremnya orang di balik topeng itu. Selama bertahun-tahun, dia satu-satunya yang pernah mengunjungiku, tetapi aku lebih suka dia tidak datang. Guru memerintahkan saya untuk memutuskan akar spiritual saya dan kembali menjadi pelayan iblis sehingga saya dapat melatih tekad saya. Tahukah kamu bahwa guru membenciku sampai mabuk? Kamulah orang yang bergantung padanya. Pelayan iblis tetaplah pelayan iblis. Jangan pernah bertemu lagi. Setiap kali datang, itu adalah pukulan keras bagi tubuh dan pikiranku. Rasa sakit membanjiri seluruh tubuhku, membuatku tidak bisa tidur sepanjang malam. Aku menutup mataku. Aku tidak ingin memikirkannya lagi. Tidak peduli apakah aku mengakuinya atau tidak. Itu tidak ada artinya. Immortal Ruyan mengangguk ringan. Biarkan aku mandi dan berganti pakaian dulu sebelum naik perahu terbang. Ketika aku melangkah kembali ke sekte, aku tidak lagi bersemangat untuk keluar. Berbagai tatapan jahat memerhatikanku. Rumor tentangku sudah menyebar ke seluruh dunia kultivasi. Guru juga memiliki pikiran untuk menghindari kecurigaan dan menyerahkan semua pengaturanku kepada Luo Qincheng. Hanya ketika dia menjelajahi laut ujianku, dia mengerutkan kening. Di mana lampu spiritmu? Aku mencibir. Bukankah itu diperintahkan untuk diputuskan olehmu? Berpura-pura mengerti di sini. Berpura-pura bodoh untuk apa? Luo Qincheng dengan cepat menjelaskan bahwa pedang iblis selalu menggunakan cara yang kejam. Murid junior telah menderita. Aku menundukkan kepalaku dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Immortal Ruyan juga tidak peduli. Hanya mengatakan bahwa dia akan memikirkan cara lagi. Kali ini Luo Qincheng mengaturku di gudang kayu. Murid-murid semua mengirim kembali tempat tinggal murid junior. Kakak senior juga tidak punya pilihan.
Tinggallah di sini untuk sementara waktu. Carilah aku jika ada sesuatu. Guru tidak begitu ingin bertemu denganmu. Kata-katanya lembut dan lemah. Tetapi setiap kata menusukku. Aku bertatapan dengan tatapan menonton pertunjukannya dan mengangguk dengan mati rasa. Akar spiritual dilumpuhkan, sulit untuk bergerak. Luo Qincheng masih berpura-pura baik hati. Memintaku untuk membantu di gerbang luar agar aku bisa berintegrasi ke dalam sekte lebih cepat. Sebenarnya, itu hanya untuk membuatku dipermalukan di luar. Lihat, ku dengar dia dikirim keras iblis dan masih bisa kembali. Dia pasti menggunakan cara yang kotor. Berani-beraninya dia memikirkan immortal. Benar-benar tidak tahu malu. Hanya wajahnya saja yang lumayan. Memalukan kita. Tidak ada yang ingin bertemu denganku. Kemanapun aku pergi, selalu ada kritik. Untungnya, penderitaan yang kualami selama ribuan tahun jauh lebih parah dari ini. Aku sudah terbiasa. Untungnya, tak lama kemudian, guru mengajariku dan Shixiong bersama-sama di puncak utama. Beberapa hari kemudian, sebuah alam rahasia akan dibuka. Saat itu, di pagi hari, bawalah dia bersamamu untuk mencari tanaman spiritual bernama Fuling Chao. Untuk itu, aku harus mempersiapkan hal-hal lain terlebih dahulu. Dan aku perlu menggunakan darahku sendiri untuk memadukan Fuling Chao. Setelah dipetik, barulah bisa dibuat menjadi pil. Ini lebih kondusif untuk menyatu ke dalam tubuh. Dia akhir-akhir ini sering kelelahan, dan aku hanya melihatnya dengan dingin. Guru, jangan khawatir, murid pasti akan membawa Shidi mendapatkannya. Anda juga harus lebih memperhatikan kesehatan Anda. Alangkah baiknya jika kau memiliki setengah dari kedewasaan Shixiong Mu. Aku tidak berbicara, diam dan pergi. Begitu kembali ke tempat tinggal, Luo Qincheng tanpa ampun menendangku hingga terbang. Kemudian aku menabrak dinding pasar dengan keras, dan segera memuntahkan seteguk besar darah. Aku benar-benar meremehkanmu. Dia sudah menjadi begitu menyedihkan, dia masih bersusah payah menarikmu kembali ke jalan yang benar. Jika Shixiong tidak puas, kau bisa langsung berbicara dengan guru. Kemudian tekanan yang lebih kuat datang, dan lebih banyak darah keluar dari mulutku. Aku tidak akan tertawa melihatnya marah. Jelas bahwa Luo Qincheng juga menyukai immortal Ruyan. Dia bahkan membingkai potret guru dengan harga mahal dan menyembunyikannya di bawah tempat tidur. Dan aku hanyalah cinta rahasia yang dilampiaskannya. Yang terakhir menyerang lebih dulu dan menjebakku karena menggunakan tipuan pesona. Pada saat itu, apapun yang kukatakan, semua orang hanya akan berpikir bahwa aku sedang berdalih. Tidak ada cara untuk membela diri. Guru juga mencintaimu karena kau adalah muridnya, itulah sebabnya dia membantumu. Kau telah lama diabaikan di dunia iblis. Apakah dia pernah datang menemuimu? Aku mengerti ini. Jadi aku ingin beristirahat dengan baik. Di masa depan, aku bisa mencapai sesuatu untuk menghindari berutang padanya lagi. Luo Qincheng mencibir. Dia mengeluarkan botol porselen putih. Menuangkan darah iblis di dalamnya ke seluruh tubuhku. Wajah adalah tempat yang paling mudah untuk melihat petunjuknya, jadi Luo Qincheng tidak pernah menyerang di sana. Dalam sekejap, rasa sakit menusuk datang, dan seluruh tubuhku meringkuk. Sejak guru membantuku menghilangkan energi iblis. Aku tidak bisa lagi menyentuh setetes pun darah iblis, terutama segala sesuatu yang berhubungan dengan ras iblis. Reaksi tubuhku sangat kuat. Darah terus mengalir dari tubuhku, membasahi pakaianku. Nikmatilah baik-baik. Dasar sampah rendahan. Jangan berpikir untuk memberitahu guru. Ingin melihat siapa yang dia percayai, kau atau aku. Dia tertawa terbahak-bahak dan pergi. Aku sangat kesakitan sehingga aku bahkan tidak bisa membuka mataku. Tidak lama kemudian aku kehilangan kesadaran. Ketika aku bangun, seluruh tubuhku terasa seperti hancur berkeping-keping. Noda darah menyebar di area yang luas, sangat mengerikan. Saat terbangun, seluruh tubuh terasa seperti hancur berkeping-keping, jejak darah menyebar luas, sangat mengerikan. Namun, Luo Qincheng juga memasang penghalang. Aku baru diizinkan keluar setelah bangun dan membersihkannya. Hari dimulainya masa sulit itu pun tiba. Ada juga banyak murid yang akan pergi bersama. Sepanjang waktu dia hanya menatapku. Aku menyeberangi gunung bersalju. Setelah melewati tanah berlumpur dan bersusah payah, akhirnya aku menemukan tanaman obat di tepi tebing, tapi dia sudah selangkah lebih dulu mengambilnya. Apa yang ingin kau lakukan? Adik kecil, kakak sangat tidak menyukaimu. Begini, jika kau berani melompat, aku akan memberikannya padamu. Bagaimana? Di bawah kaki adalah jurang yang dalam. Aku menutup mata. Dalam benakku hanya ada Luo Qincheng. Adegan di mana Luo Qincheng mempermainkanku dengan mudah. Api membara di dalam hatiku. Detik berikutnya aku langsung mencoba merebutnya kembali. Tapi dia menepisku dengan mudah. Sampah tak berguna tanpa akar spiritual. Pantaskah guru mencurahkan begitu banyak perhatian padamu? Bagaimana bisa dia memperlakukanku seperti ini? Aku menatap tanaman obat itu dengan putus asa. Aku bangkit dan menerjang ke arahnya. Luo Qincheng hendak bertindak, tetapi menyadari bahwa targetku sama sekali bukan dia. Bagaimanapun, itu tidak masalah besar. Aku juga tidak ingin tinggal di sekte lagi. Angin bersiul melewati telingaku. Perasaan jatuh tak berdaya dengan cepat menurun. Kupikir semuanya sudah berakhir,
Tak disangka aku masih diselamatkan oleh Shizun. Untungnya, Shizun melihat bahwa Mingpaiku aman. Kemudian, dia memaksa masuk ke dunia rahasia itu. Saat aku terbangun, hal pertama yang kukatakan adalah aku ingin keluar dari sekte. Guru sangat terkejut. Batuk seteguk darah hitam. Luo Qincheng maju untuk menahannya. Adik kecil, jangan membuat masalah, oke? Guru sudah terluka parah karenamu. Apa itu belum cukup? Bahkan kakak senior juga pergi mencarikan ramuan spiritual untukmu. Menghabiskan semua energi spiritual, bahkan akar spiritual rusak. Aku sama sekali tidak percaya. Tetapi jika guru ada di sini, dia tidak mungkin berbohong. Dia juga keras pada dirinya sendiri. Aku menoleh ke arah guru di sampingku. Matanya penuh kekecewaan padaku. Dulu, aku hanya menganggapmu lugu dan bodoh. Tak disangka, kau begitu tidak berperasaan. Kali ini dia mengurungku untuk merenung selama 3 hari. Aku sama sekali tidak merasa kehilangan. Sebaliknya aku memikirkan kemungkinan untuk pergi. Sejujurnya, aku juga sudah lama tidak melihat dunia luar. Sebelumnya aku ingin berkultivasi hanya untuk bisa lepas dari kendali sekte. Sekarang aku tidak bisa melakukan apa-apa tanpa akar spiritual. Daripada mengurung diri di sini, lebih baik melepaskan diri dengan tegas. Menjalani sisa hidup dengan baik. Aku bertekad untuk pergi. Guru kemudian bersikap tidak seperti biasanya dan sangat perhatian padaku. Dia secara pribadi menjemputku kembali ke puncak utama, tidak peduli dengan maksud orang luar. Bahkan Luo Qincheng tidak bisa bertindak. Dia hanya bisa menyebarkan rumor tentangku di belakangku. Ada juga cara untuk memperbaiki akar spiritual. Mempertahankan para tetua sekte yang telah terhubung. Semua orang akan datang membantumu, Shizun. Aku tidak membutuhkannya lagi. Aku hanya memohon padamu untuk melepaskanku. Chengde, ramuan obat yang sia-sia ini. Ekspresi Ruyan Xianzun tiba-tiba menjadi gelap. Aku muak dengan kehidupan seperti ini. Jelas dia sangat membenciku. Mengapa memaksaku untuk tetap di sini? Pada akhirnya, kami berpisah dengan tidak menyenangkan. Dia benar-benar membuatku mengingat saat pertama kali datang ke tempat ini. Namun, yang bisa kulihat hanyalah pemandangan ribuan tahun dalam daging dan darah yang kabur. Luo Qincheng juga dikirim sebagai juru bicara. Tetapi dia hanya basa-basi. Jangan terlalu sombong. Coba lihat siapa ini. Aroma familiar menyelimuti wajahku. Aku melihat ke arah energi hitam di belakang, Mozun Luo Qincheng. Kamu benar-benar berkolusi dengan iblis? Ucapan Shidi ini sangat menggelikan. Jelas kamu yang memiliki segala macam hubungan dengan iblis. Aku mengepalkan tinjuku dan menatap mereka dengan tajam. Tidak heran Luo Qincheng bisa datang dan pergi dengan bebas di klan iblis. Aku pikir Shizun yang mengirimnya masuk. Mozun sangat membenciku. Tekanan yang dia keluarkan membuatku memuntahkan seteguk darah. Anak kecil. Apakah kamu begitu cepat melupakan kasih sayang yang mulia padamu? Dia menginjak punggung tanganku. Ingatan menyakitkan itu muncul kembali. Luo Qincheng menyibak pakaianku, memperlihatkan ukiran iblis. Lihat. Betapa cantiknya ini. Shizun pasti akan membuatmu menyesalinya. Hahaha. Tunggu sebentar, dia juga tidak akan lolos. Melihat ekspresi liciknya, dia berbalik dan hendak pergi. Lonceng peringatan di hatiku berdering. Aku tidak tahu dari mana datangnya kekuatan itu. Aku mengambil pedang di samping dan menusuknya lurus ke arahnya. Berhenti. Gagang pedang menembus daging. Anehnya, tidak ada yang menghentikanku. Tiba-tiba, setitik warna putih muncul di depan mata. Itu adalah Shizun. Dia menopang Luo Qincheng yang hendak jatuh. Matanya penuh amarah. Makhluk terkutuk, berkolusi dengan Mozun. Mencelakai sesama murid. Hari ini, sebagai guru, aku akan membersihkan pintu. Pedang di tangannya jatuh ke tanah dengan suara keras. Mozun menatapku dengan penuh minat, dengan ekspresi rencana jahat yang berhasil. Bukan aku. Shixiong yang membawa Mozun masuk dan berniat membahayakan sekte. Aku mencoba menjelaskan, tetapi Shizun di depanku sepertinya tidak mempercayai sepatah kata pun. Dia menghunus pedang takdirnya dan mengarahkannya langsung ke arahku. Kebetulan Mozun dan aku berada di arah yang sama. Itu bahkan lebih aneh. Shixiong hanya mengatakan beberapa patah kata. Jika aku melarangmu pergi, kau anggap itu penghinaan dan marah padaku. Bahkan jika itu masalahnya, kau tidak bisa menimpakan kejahatan berkolusi dengan klan Mo pada kakak senior. Setelah Luo Qincheng selesai berbicara, dia batuk 2 kali. Mataku dipenuhi amarah, dan tanganku mengepal erat. Siapa sangka Mozun, yang tadi masih memandangku dengan jijik, tiba-tiba datang dan menepuk pundakku. Kerja bagus. Setelah kembali, akan ada hadiah besar. Bukan. Belum sempat aku selesai berbicara, Mozun sudah menurunkan tekanan yang membuatku sulit bernapas. Kemudian, para murid sekte juga berterima kasih satu sama lain. Semua orang, lihat. Bukankah dikatakan bahwa segel Mobu sudah dihilangkan oleh Immortal Ruyan? Benar saja, dia licik. Lihat, seluruh tubuhnya memancarkan aura Mo. Membasmi iblis dan membela jalan yang benar adalah tujuan kita. Hari ini, kita pasti akan membuat mereka tidak bisa kembali. Semua orang memandangku dengan jijik.
Banyak serangan datang ke arahku, tetapi Mozun melindungiku lagi. Ini semakin membuktikan kebenaranku berkolusi dengan klan Mo. Guru menyerahkan Luo Qincheng kepada murid di samping untuk dirawat. Dia secara pribadi melawan Mozun. 1000 tahun yang lalu, tidak ada seorang pun dari klan Mo yang bisa mengalahkan guru. Bahkan Mozun hanya berhasil mencapai hasil imbang dengan susah payah. Dia segera kalah. Di tengah jalan, aku melihatnya dan Luo Qincheng bertukar pandang, dan keduanya tersenyum. Immortal Ru yang benar-benar hebat. Lalu kenapa? Bukankah dia juga dipermainkan oleh tiruan kecil? Hahaha, kalian mundur sementara. Suatu hari nanti, aku pasti akan menaklukkan dunia kultivasi. Saat dia mengatakan itu, dia pergi, meninggalkanku seorang diri menghadapi amarah besar. Bahkan ada tetua yang ingin segera menghukum mati aku. Dicegah oleh guru. Immortal Ruyan, buktinya sudah ada di depan mata. Apakah Anda masih ingin melindungi dia? Tidak, serahkan pada aula disiplin. Dia berjalan di depanku. Jubah putihnya ternoda tetesan darah, tetapi dia tetap mulia dan tak terjangkau. Mozun menundukkan kepala dan bertanya dengan marah, "Sebagai guru, aku merasa tidak adil padamu. Mengapa kamu melakukan hal seperti ini? Benarkah, hanya karena satu kalimat Luo Qincheng, adik laki-laki memiliki perasaan cinta pada guru? Dan melemparkanku kembali ke lembah iblis, dan membiarkannya memutuskan akar spiritualku dan mencap segel iblis lagi. Bahkan sekarang, tidak ada yang akan mempercayai kata-kataku. Segera ada tetua yang berdiri untuk menentang. Gurumu telah menghabiskan banyak nyawanya untuk membantumu membentuk kembali akar spiritualmu selama beberapa hari terakhir. Oke. Tidak perlu dikatakan lagi. Aku mengerti maksudmu. Dia mengeluarkan kartu Gyoku dan menghancurkannya sendiri. Dia juga mematahkan pedang King Yu yang pernah diberikan kepadaku, dan kemudian membawa Luo Qincheng pergi, hanya meninggalkan satu kalimat. Mulai sekarang, dia bukan lagi murid langsungku, dan mulai hari ini diserahkan ke aula disiplin. Untuk mengadili masalah berkolusi dengan Raja Iblis, aku meneteskan air mata tanpa suara, dan segera ada murid yang menyeretku ke penjara langit. Siksaan kejam digunakan untuk mendapatkan pengakuan. Fakta bahwa aku mencintai Shizun sebelumnya tidak membuat banyak orang berani menyerangku. Bahkan jika Luo Qincheng menyiksaku, itu hanya di kegelapan. Tidak sampai setengah hari, aku dipukuli hingga berlumuran darah. Hanya tersisa satu napas. Pada hari aula disiplin mengumumkan vonisku, semua orang berdiri di tempat yang teduh. Aku dijemur di bawah matahari dan tidak bisa berkultivasi lagi. Luo Qincheng berdiri di tengah kerumunan. Dia mengatakan kepadaku dengan gerakan bibir bahwa aku masih terlalu menyembunyikan. Aku mengangkat wajahku yang penuh luka tanpa rasa takut, tetapi hatiku sangat lega. Shizun, Ruyan Xianzun, tidak datang. Cambuk iblis secara khusus menargetkan ras iblis. Sedikit saja sudah membuat orang merasa sakit yang tak tertahankan. Aku menggertakkan gigi. Berusaha keras untuk mengingat rasa sakit ini. Suatu hari aku pasti tidak akan menoleh ke belakang. Setelah hukuman, aku diusir dari sekte. Malam itu hujan deras. Aku berbaring tak berdaya di tanah. Darah menyebar dari seluruh tubuhku dan secara bertahap kehilangan kesadaran. Ketika aku bangun, hari sudah cerah. Hatiku mati rasa, tetapi aku mengerti bahwa aku tidak akan pernah bisa berkultivasi lagi dalam hidup ini. Mengandalkan sedikit tabungan yang tidak ditemukan. Aku berangkat kembali ke kampung halamanku, tidak tahu bagaimana kabar ibu dan adik perempuanku. Aku juga mengirimkan beberapa barang selama bertahun-tahun. Hanya saja karena statusku sebagai murid, aku tidak bisa meninggalkan sekte dengan mudah. Tahun itu, ras iblis merajalela. Untuk melindungi keluargaku, aku rela ditangkap. Kudengar para kultivator tiba tepat waktu dan mengusir ras iblis. Namun, yang kulihat hanyalah reruntuhan. Menurut orang-orang di sekitar, sekelompok orang berpakaian hitam menghancurkan seluruh desa. Aku tidak bisa menahan amarahku. Siapa yang begitu terburu-buru bertindak sebelum aku kembali? Jawaban datang di tengah malam. Luo Qincheng, aku sudah membantumu menanggung kejahatan berkolusi dengan ras iblis. Mengapa kamu masih meracuni keluargaku? Aku meraih kerahnya dan tidak melepaskannya, tetapi dia menamparku keluar dari tembok. Orang mati adalah yang paling pandai menyimpan rahasia. Dunia juga berpikir begitu, hanya saja dia harus menjaga citranya, jadi dia tidak bisa datang sendiri. Jelas, dia bisa membunuhku saat aku meninggalkan sekte, tetapi dia bersikeras agar aku melihat sendiri penderitaan keluargaku. Menikmati ekspresiku yang putus asa. Aku terlalu naif, berpikir bahwa setelah meninggalkan sekte, aku bisa memulai hidup baru. Tetapi dunia saat ini adalah hukum rimba. Kalian, naik. Kau juga harus mengotori tanganku. Orang-orang di belakang Luo Qincheng langsung bertindak. Tubuhku memang belum pulih dengan baik. Emosi yang tak tertahankan langsung jatuh ke tanah. Aku muntah darah sambil tertawa. Angan-angan malam yang gelap akhirnya tak tertahankan menutup mata. Entah sudah berapa lama berlalu. Sebuah suara tua terdengar dari benakku. Apakah kau merasa sangat tidak rela di hatimu? Ingin tidaknya orang-orang ini membayar harganya? Aku bisa membantumu. Aku tiba-tiba membuka mata. Sekeliling gelap gulita.
Hanya tempat aku berbaring yang ada sedikit cahaya. Siapa kau? Suara itu kembali terdengar di kehampaan. Aku adalah Raja Hantu yang disegel. Mengumpulkan kebencian dunia, tidak mati dan tidak binasa. Kekuatan besar menyerbu tubuh. Membuatku berkeringat dingin. Hanya butuh 3 tahun, kau akan menjadi yang terkuat. Apa harganya? Hal semacam ini pasti membutuhkan harga yang sangat besar. Berikan tubuhmu padaku. Mulai sekarang, kita akan menjadi satu, tidak akan ada kehidupan selanjutnya. Baik. Kebencian besar memenuhi otakku. Tidak peduli apapun harganya, aku harus membunuh musuh dengan tanganku sendiri. Membalaskan dendam untuk ibu dan adik perempuan yang mati secara tragis. Aku ingin Zuo Xiao. Bahkan jika menghabiskan darah pun aku tidak akan menyesal. Luo Qincheng, aku bersumpah tidak akan berdamai denganmu. 3 tahun kemudian. Alam rahasia kekosongan terbesar dibuka. Ras iblis semakin kuat. Dunia kultivasi dipenuhi ketakutan. Oleh karena itu, semua orang ingin mendapatkan beberapa artefak melalui alam rahasia, sehingga mereka dapat memiliki lebih banyak kepastian dalam pertempuran di masa depan. Pemimpin sekte King Feng sudah lama menutup diri untuk berkultivasi. Sekarang, sesepuh Ruyan memimpin situasi secara keseluruhan. Aku sudah lama menunggu di dalam. Raja Hantu pernah dihancurkan tubuhnya oleh guru sesepuh Ruyan, bersama dengan para ahli kultivasi lainnya, dan jiwanya ditetapkan di bawah gunung. Tetapi setiap kali kebencian menjadi berat, kekuatannya menjadi semakin kuat. Aku adalah pria dengan kebencian terberat itu. Mengenakan jubah hitam, aku memakai topeng untuk menutupi bekas luka yang mengerikan itu. Tentu saja. Awalnya, aku tidak membuat keributan, tetapi berbaur di antara para murid yang masuk untuk mencari tahu tentang berita Luo Qincheng. Biasanya, murid-murid pribadi jarang turun gunung. Memaksa masuk ke sekte, aku khawatir aku akan ketahuan sebelum membalas dendam. Alasan utamanya adalah aku tidak ingin menginjakan kaki lagi di tempat yang menyedihkan itu. Murid-murid sekte King Feng masih arogan seperti biasanya, dengan seenaknya mengejekku karena tidak menunjukkan wajah asli, dan beberapa orang bahkan memanfaatkan kelengahanku. Menjatuhkan topeng. Semua orang tertawa terbahak-bahak. Detik berikutnya, mereka jatuh ke tanah dengan rapi. Aku juga merasakan manfaat yang dibawa oleh kekuatan besar. Siapa kau? Beraninya kau membunuh murid-murid sekte King Feng kami? Suara familiar terdengar, aku langsung melihat ke sana. Sepertinya ini menghemat masalah. Aku tidak perlu mencarinya. Orang-orang sudah mencariku. Di depanku, seorang pria yang tampak seperti pria terhormat adalah Luo Qincheng. Di belakangnya ada beberapa murid sekte. Di saat Tian Ying mengarahkan pedangnya padaku, aku mengambil topeng dan memakainya kembali. Bahkan aku pun tidak mengenaliku. Tubuh Luo Qincheng tiba-tiba mundur dengan tidak percaya. Menyadari ada orang di belakangnya, dia menegakkan pinggangnya. Iblis, terimalah nasibmu. Serang dia bersama-sama. Sepertinya dia takut aku akan mengatakan sesuatu, dia tidak sabar untuk menyerangku. Aku melepas topengku lagi. Selain keterkejutan Luo Qincheng, yang lainnya ketakutan. Tidak ada kulit yang bagus di wajah mereka. Semua adalah bekas luka yang rapat. Wang Ling sudah lama mati. Bagaimana mungkin kau masih hidup? Luo Qincheng berjuang untuk bangun dan mundur, dan menyemangati murid-murid baru dengan imbalan. Aku sama sekali tidak peduli dengan orang-orang ini. Hanya masalah mengangkat tangan untuk menyelesaikannya. Yang lebih membuatku geli adalah Luo Qincheng bersembunyi di belakang, melihat situasinya buruk, dan segera melarikan diri. Tanpa diduga, dia juga memiliki saat yang begitu memalukan. Aku hanya menjentikan jari dengan ringan dan mengejarnya. Aku ingin kau membayar untuk semua yang telah kau lakukan. Wang Ling, beraninya kau. Aku adalah murid kesayangan guru. Jika kau berani menyentuhku, dia pasti tidak akan melepaskanmu. Kau berani meninggalkan murid sekte dan melarikan diri. Jika dia tahu, siapa yang akan lebih menderita? Luo Qincheng masih ingin menyerangku tanpa persiapan, tetapi aku terpental oleh kekuatan hantuku. Tepat ketika aku ingin bertindak. Seberkas cahaya putih turun dari langit. Immortal Ruyan memegang pedang suci, aura kuat memaksaku mundur. Dia mengerutkan kening ketika melihatku. Qincheng, mengapa hanya kau sendiri? Guru, selamatkan aku. Yang lainnya dibunuh oleh Wang Ling. Mereka juga melarikan diri. Mengapa kau dikelilingi oleh aura hantu? Aku juga memperhatikannya dari atas ke bawah. Sama seperti sebelumnya, tidak pernah berubah. Jadi dia hanya akan mempercayai Luo Qincheng. Karena aku sudah mati, bagaimana mungkin? Aku jelas-jelas, tiba-tiba Immortal Ruyan berhenti dan menatap Luo Qincheng di belakangnya dengan ragu. Yang terakhir tiba-tiba memuntahkan darah. Guru, Wang Ling jelas-jelas jatuh ke jalur hantu. Menjadi seorang kultivator hantu. Dan aura yang kuat ini sepertinya hanya muncul pada Raja Hantu. Luo Qincheng memiliki hubungan dekat dengan klan iblis. Tidak aneh dia mengetahui hal ini. Immortal Ruyan memindai aku lagi. Dan melepaskan kesadaran ilahinya. Aku tidak menghalangi. Wang Ling. Yang mulia immortal ini memberimu jalan untuk hidup, bukan untuk membiarkanmu mempelajari hal-hal sesat ini. Jika tidak belajar, bahkan tidak punya hak untuk berdiri di depanmu.
Dulu memberimu kesempatan untuk berkultivasi, tapi kau tidak berusaha. Memfokuskan pikiranmu pada hal lain. Sekarang kau datang untuk menyalahkan yang mulia immortal ini? Dia menatapku dengan tidak senang. Sebenarnya, aku tidak bisa mengatakan apakah aku membenci atau tidak, tapi dia yang membawaku keluar dari jurang maut. Dia juga yang menghancurkan semua harapan dengan tangannya sendiri. Guru, jangan bicara omong kosong dengannya. Dia sudah jatuh ke jalan iblis. Gagal, Luo Qincheng takut aku akan mengatakan sesuatu, dan segera menyela. Aku tidak pernah lalai. Meskipun aku masih tidak bisa mengalahkan Immortal Ruyan, itu karena kekuatan Raja Hantu belum sepenuhnya menyatu. Masih butuh waktu, tapi aku bisa melakukan beberapa jurus. Jelas orang-orang dengan tingkat kultivasi tinggi ini berada di luar. Tapi Immortal Ruyan masih dengan paksa membuka penghalang untuk keselamatan Luo Qincheng. Dia benar-benar tidak biasa padanya. Kau dirasuki. Sukarela, kekuatan Raja Hantu bukanlah sesuatu yang bisa kau kendalikan. Tidak lama lagi, aku khawatir kau juga akan berasimilasi. Aku mengerti semua ini. Tapi untuk mendapatkan lebih banyak kekuatan untuk membalas dendam. Aku bersedia. Tiba-tiba, kedua token giok itu menyala. Itu adalah informasi yang dikirim ketika sekte menghadapi keadaan darurat. Tidak nyaman untuk terus terlibat denganmu hari ini. Pergi. Immortal Ruyan buru-buru kembali, membawa Luo Qincheng yang tampak linglung itu. Dia benar-benar ingin menyerangku. Karena kekuatannya, dia harus menundukkan kepalanya. Aku juga ikut melihat. Ras iblis berkumpul, iblis berputar di langit. Momentumnya sangat besar. Haha, kalian semua mati saja. Begitu artefak iblis keluar, langsung mengalahkan sejumlah besar kultivator. Beberapa tetua berdiri di depan. Tampaknya masih sedikit kesulitan. Immortal Ruyan memotong artefak iblis dengan pedangnya, menyebabkan moral semua orang meningkat pesat. Makhluk jahat berani datang ke sini dan bertindak liar? Bukankah itu Immortal Ruyan yang dipermainkan oleh Raja Iblis? Lama tidak bertemu. Untuk menghindari lebih banyak korban, dia langsung membuka formasi pelindung sekte. Orang-orang di pelatihan juga semua dipindahkan. Bersama-sama melawan musuh. Raja Iblis menjentikan jarinya dengan ringan, dan retakan muncul di formasi pelindung sekte. Kapan kau menjadi begitu kuat? Itu bukan urusanmu. Serang aku. Pasti merebut alam kultivasi. Para prajurit iblis di belakangnya menyerbu maju. Adegan itu langsung menjadi kacau. Karena ini adalah hari pembukaan pelatihan, hampir semua elit muda berkumpul di sini. Immortal Ruyan memang kuat. Tapi tidak mungkin baginya untuk melawan begitu banyak ras iblis sendirian. Sisanya belum dewasa. Situasi memasuki tahap yang sangat intens. Aku bersembunyi di samping dan hanya memperhatikan saja, tidak ikut campur. Banyak di antara mereka yang pernah melontarkan kata-kata kasar padaku. Ini juga merupakan akhir bagi mereka. Luo Qincheng tampaknya memberikan yang terbaik, tetapi pada kenyataannya, para iblis dengan sengaja menghindarinya. Shizun, kamu pergi dulu. Serahkan ini padaku. Tidak bisa. Dengan kekuatanmu sendiri, kamu tidak bisa mengalahkannya. Iblis Zun langsung berbicara. Bunuh mereka semua. Jangan biarkan ada yang hidup. Immortal Ruyan sangat marah. Menghunus pedang dan bergegas untuk melawan Iblis Zun. Anehnya, orang yang bisa menekan lawannya. Kali ini, dia tampak tidak berdaya. Aku melihat waktunya tepat dan muncul untuk menjatuhkan Iblis Zun yang unggul dengan satu telapak tangan. Bagaimana bisa kamu hanya memiliki kemampuan ini? Iblis Zun telah banyak dikonsumsi oleh Immortal Ruyan sebelumnya. Aku bisa mengambil kesempatan untuk tidak diserang. Luo Qincheng menangkap Shizun yang muntah darah dan menatapku dengan tidak percaya. Dia adalah Wang Ling, kaki tangan Raja Hantu. Kamu tahu berapa banyak orang yang berusaha keras untuk menyegel Raja Hantu. Beraninya kamu menyelamatkannya? Orang-orang yang bertarung di bawah terdiam. Semua mata tertuju padaku. Bagaimanapun, rumor tentangku masih sangat populer di dunia kultivasi. Immortal Ruyan menatapku dengan rumit. Aku mengangkat tanganku dan melambaikannya. Hantu yang tak terhitung jumlahnya muncul, menutupi seluruh langit. Sebenarnya, aku masih belum bisa mengendalikan tubuhku dengan baik. Keinginan Raja Hantu untuk menyatukan tiga alam terlalu kuat. Akan lebih baik untuk membiarkan mereka saling melemahkan terlebih dahulu. Ini adalah waktu terbaik untuk bertindak. Mungkinkah semua ini didalangi olehmu? Sisa-sisa itu bangga. Luo Qincheng, apakah kamu pikir aku lupa bagaimana kamu menjebakku karena berkolusi dengan iblis? Aku beritahu kamu, jangan bicara omong kosong. Sebelum dia selesai berbicara, Immortal Ruyan menjatuhkan Luo Qincheng dengan lambaian lengan bajunya. Dia bertanya apakah Ki telah merawatku di dunia iblis. Apakah dia benar-benar melakukannya? Aku tidak mengerti ekspresinya. Namun, Luo Qincheng menjadi panik dan menatap Iblis Zun. Dia benar-benar mengeluarkan belati dan hendak menikam Immortal Ruyan. Wajah Immortal Ruyan penuh dengan ketidakpercayaan. Untuk sesaat, dia tidak bisa bereaksi. Aku yang menyelamatkannya pada saat kritis. Melihat situasinya tidak baik, Luo Qincheng berbalik dan hendak melarikan diri dengan Iblis Zun. Aku melambaikan tanganku dan mengikat Immortal Ruyan yang terluka.
Aku tidak punya waktu untuk menjelaskan kepadamu sekarang. Kamu akan mengerti nanti. Mereka ingin melarikan diri, tetapi mereka harus melihat apakah aku setuju atau tidak. Tanpa izinku, Iblis Zun dan Luo Qincheng tidak bisa pergi sama sekali. Pertempuran ini berakhir dengan kemenangan besar kultivator hantu. Karena visi kultivator hantu tidak bisa muncul di bawah matahari, aku langsung mengubah tanah menjadi penjara dan memisahkan para dewa dan iblis. Iblis Zun adalah orang yang paling aku benci. Dia juga orang yang paling pandai menghasut. Kamu adalah bagian dari klanku. Setelah mendapatkan kekuatan Raja Hantu, dia tidak berpikir untuk melakukan lebih banyak untuk ras iblis. Aku langsung mengeluarkan peluru iblisnya dengan tangan kosong. Benar saja, energi iblisnya sangat kuat. Tanpa ini, dia tidak akan bisa diselamatkan lagi. Mohon, lepaskan aku. Aku akan melakukan apapun yang kau inginkan. 1000 tahun yang lalu, aku juga seperti ini. Yang mulia Raja Iblis yang tinggi tidak akan lupa, kan? Tidak, kau tidak bisa melakukan ini padaku. Aku adalah Raja Iblis. Saat aku berbalik, belasan ras iblis yang kelaparan menyerbu dan berpesta. Mereka sangat lapar sehingga kepala mereka pusing dan tidak bisa membedakan siapa-siapa. Luo Qincheng lebih tahu diri. Begitu dia melihatku datang, dia tahu tidak ada hal baik yang akan terjadi dan segera berlutut. Shidi, demi hubungan kita di masa lalu, bisakah kau mengampuni Shixiong? Semakin kau menyebutkan ini, semakin aku ingin menyiksamu. Kenangan buruk itu dimulai sejak hari aku mengenal Luo Qincheng. Dia iri padaku karena bisa memiliki asal-usul yang begitu rendah. Diambil kembali oleh Shizun, dia selalu menargetkanku dan selalu berdiri di atas standar moral untuk memerintahku. Lambat laun, bahkan Shizun merasa bahwa aku adalah orang yang suka berbohong. Jangan khawatir. Aku tidak akan membiarkanmu mati begitu saja. Bagaimanapun, dialah yang menyakiti ibu dan adik perempuanku dan langsung membunuhku. Bukankah dia sangat suka menjebak orang? Aku akan mengangkatnya ke tempat tertinggi dan membiarkannya menerima ribuan kutukan. Juga, bakar tanda spektrum iblis di bahu kiri Luo Qincheng dan jangan biarkan dia menutupinya. Biarkan pembudidaya lain melihatnya setiap hari sampai dia tidak tahan dengan tekanan psikologis dan menjadi gila. 13 alam rahasia berada di bawah kendaliku. Ketika aku pergi menemui Immortal Ruyan, aku sengaja menunjukkannya selama beberapa hari. Immortal Ruyan memakai rantai besi di kedua tangannya. Dia tidak bereaksi apapun saat melihatku. Ada keluhan. Mengapa tidak mengatakannya? Ada kesalahpahaman, mengapa tidak menyelesaikannya? Matanya merah dan ada lingkaran hitam di bawah matanya. Aku menatapnya dengan geli. Aku sudah mengatakannya, apakah kau mendengarkan saat itu? Kemudian terjadi keheningan yang panjang. Apakah kau membenciku? Ya, dan aku juga berterima kasih padamu. Immortal Ruyan agak haus. Tenggorokannya agak kering. Aku secara pribadi memberinya minum air. Setelah mengalami begitu banyak hal, kita tidak bisa kembali seperti dulu. Sebenarnya apa yang terjadi dengan akar spiritualmu? Sepintar dirinya, dia seharusnya sudah menebaknya. Sebelumnya, dia terpesona oleh Luo Qincheng. Sekarang kebenaran terungkap, banyak hal telah mengungkapkan kebenaran. Aku tidak peduli lagi. Bukankah kamu yang menyuruhnya untuk mengambil kembali akar spiritualku dan menyuruhku merenungkan diri dengan baik? Bukan begitu. Aku menyuruhnya untuk lebih menjagamu dan membuka pikiranmu secepatnya. Pertama kalinya kita berkomunikasi dengan jujur. Baru kusadari bahwa Immortal Ru yang tidak membenci cintaku, tetapi menyuruhku merenung. Dia tidak ingin aku menyia-nyiakan kultivasi karena ini dan melewatkan kesempatan yang baik. Dia bukannya tidak menyukaiku. Tetapi meningkatkan kekuatan adalah yang terpenting saat itu. Yang lainnya bisa dikesampingkan. Luo Qincheng sengaja menyembunyikan kebenaran dan berkolusi dengan ras iblis untuk menyakitiku. Immortal Ruyan karena laporannya yang disengaja. Merasa bahwa hatiku tidak baik, yang menyebabkan kesalahpahaman selanjutnya. Kemudian, setelah aku diusir dari sekte, dia juga mengirim pion untuk mengirimiku beberapa barang penyelamat jiwa. Itu cukup bagiku untuk hidup mandiri di dunia luar. Aku benar-benar tidak menyangka. Ternyata Immortal Ruyan telah melakukan begitu banyak hal di belakang layar. Semua ini oleh Luo Qincheng. Disembunyikan. Jadi, kita seharusnya menjadi guru dan murid yang akur. Immortal ini benar-benar tidak menyangka dia akan melakukan hal seperti itu. Aku sangat mempercayainya. Immortal ini menyerahkannya kepada saudara senior lainnya akan membuatmu tidak puas. Jadi, dia membuatnya terlihat seperti menahan Lan Gan di penjara besi. Ahlin, bagaimana kabarmu? Aku tidak menjawabnya. Dengan cepat kembali ke aula utama dan menggunakan pil untuk menekan Raja Hantu di dalam tubuhku. Semakin sulit untuk menekannya. Aku harus menyelesaikan semuanya secepatnya. Dendam telah terbalaskan, dan kesalahpahaman dengan guru telah diselesaikan. Tetapi hatiku masih terasa dingin. Kerusakan telah terjadi, dan orang-orang terkasih tidak akan pernah kembali. Selagi pikiranku masih jernih. Aku secara sukarela memberi jalan hidup bagi dunia kultivasi. Aku juga tidak melibatkan ras iblis. Tetapi biarkan mereka tidak menyerang dunia hantu selama ribuan tahun. Karena segel Raja Hantu selama bertahun-tahun, dunia hantu sangat sulit untuk bertahan hidup.
Sejak saat itu, 3 alam stabil. Immortal Ruyan juga langsung memasuki alam kenaikan karena menghilangkan iblis batinnya. Hari itu, benda-benda surgawi turun dan petir menyambar tanpa henti. Aku berdiri di samping untuk melindunginya. Tetapi aku berjuang keras. Sebelumnya, Raja Hantu langsung menyerangku, mencoba merebut kembali inisiatif. Tetapi kemauanku terlalu kuat. Dia belum berhasil. Tetapi kekuatannya ada di sana. Cepat atau lambat dia akan direbut. Immortal Ruyan menatapku dengan rumit. Ahlin, apakah kamu masih tidak mau memaafkanku? Aku tersenyum pahit. Anda akan menjadi dewa abadi di masa depan. Mengapa Anda peduli padaku? Aku sudah menjadi orang jahat yang tidak akan pernah bisa ditebus. Bahkan jika aku melakukan banyak perbuatan baik, tidak ada yang akan berdiri di sisiku. Semua orang menghormatiku, jadi jika aku tidak naik ke alam keabadian, bagaimana? Shizun berjanji akan menemanimu. Apakah Alin bersedia kembali ke masa lalu dengan Shifu? Saat itu aku tertegun. Tidak ada yang akan menyerahkan kesempatan sebaik ini. Dia menggunakan ini untuk mengungkapkan tekadnya. Memang, Shizun tidak melakukan apapun yang menyakitiku. Tetapi dia juga tidak melihat ketidakadilanku tepat waktu. Biarkan cinta masa muda menjadi masa lalu. Aku menggelengkan kepala dengan tegas. Ruyan Xianzun tersenyum dan memuntahkan seteguk darah. Dia berlutut lurus ke arahku. Dia berkata bahwa selama bertahun-tahun dia bermimpi betapa bersalahnya dia. Bahkan ingin mati setelah mengetahui kebenarannya. Tapi semuanya sudah terlambat. Kamu tidak perlu. Aku merasakan kekuatan Raja Hantu ingin menembus pertahanan tubuh. Segera gunakan energi hantu untuk menekannya. Tapi kali ini berbeda. Sangat kuat. Ruyan Xianzun mengabaikan waktu terbaik untuk naik ke alam keabadian. Memegang tanganku erat-erat dan tidak melepaskannya. Energi hantu sudah mulai menyebar ke tubuhnya, tetapi tidak bisa masuk. Aku melepaskannya. Raja Hantu akan segera keluar. Pedangmu adalah yang digunakan gurumu dulu. Untuk menekan Raja Hantu? Ya, tapi sama sekali tidak bisa. Pasti ada cara lain. Dua kekuatan di dalam tubuh bertabrakan. Aku menopang tanah dengan kedua tangan. Keringat menetes. Bahkan jika ada cara, sudah terlambat ketika ditemukan. Bukankah Shizun ingin aku memaafkanmu? Bergeraklah, dan aku akan memaafkanmu. Aku tahu betul bahaya Raja Hantu muncul di dunia. Awalnya aku takut tubuh tidak menerimanya, jadi langsung keluar. Raja Hantu untuk sementara stabil. Begitu dia keluar, aku tidak akan punya kesempatan untuk bertemu Shizun lagi. Inilah harga yang aku bayar. Tapi cepatlah. Kalau tidak, aku tidak akan pernah memaafkan. Di bawah tatapanku, Shizun akhirnya mengangkat pedangnya. Tapi dia tidak bergerak. Seluruh tubuhnya gemetar. Aku takut padamu. Menggunakan seluruh kekuatanku untuk bergerak maju. Sengaja menabrak pedangnya. Sepertinya ada kehidupan setelah kematian. Rasa sakit yang hebat di organ dalam sulit ditahan. Langsung jatuh ke tanah. Alin, Shizun, lupakan aku. Hiduplah dengan baik dan pertahankan kedamaian 3 alam. Di bawah guntur dan kilat di seluruh langit. Aku melihat wajah yang telah berkali-kali aku impikan. Aku menutup mata dengan puas. Shizun, penyesalan abadi.